puisi. Ini berdasarkan buku yang pernah saya tulis ya, 107 tanya jawab tentang puisi, disertai cara cipta puisi dan contoh-contohnya. Pertanyaan pertama, karena buku ini memang tentang tanya jawab, jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Yang pertama, apa yang harus dilakukan sebelum mengarang puisi? Nah, ini pertanyaan yang umum ditanya ya. Apa yang harus dilakukan sebelum mengarang puisi? Yang jelas kita kan perlu persiapan ya. Alat tulis, alat ketik, atau HP, bisa di laptop, bahkan di kertas manual. Pastikan ada media untuk mengabadikan puisi yang kita karang. Lalu cari tempat yang nyaman untuk kita menuangkan ide-ide yang bertebaran di pikiran. Itu persiapan. Ada alat atau media untuk menulis, kemudian tempatnya yang nyaman sesuai dengan style ya. Ada yang nyaman menulis itu pagi, ada yang malam menunggu keluarga tidur semua. Nah, itu terserah. Yang jelas kita perlu ada persiapan mengarang puisi. Kemudian kita perlu pemanasan ya. Ada beberapa jenis puisi yang perlu kita ketahui. Beberapa saja, karena puisi itu banyak contohnya, sehingga beberapa saja yang perlu kita bahas. Ada puisi bersekuen, metafora, simile, limercik, idiom baru, puisi beling, dan mengurai kata. Nah, saya sempat menyampaikan tentang puisi mengurai kata, atau ada yang menyebut akrostik. Itu mengurai sebuah kata atau nama. Misalnya nama Wayan, itu diurai menjadi sebuah puisi, atau nama kota, tempat, atau suatu kata kunci. Nah, itu terserah. Kemudian karena banyak jenis puisi, maka kita perlu mempelajari beberapa saja untuk mengetahui perbedaannya atau caranya. Seperti puisi bersekuen ya. Nah, kita bisa menulis tentang sesuatu hal berdasarkan urutan peristiwanya. Nah, ini ya. Berdasarkan urutan peristiwanya. Misalnya tentang hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan sampai hari Minggu. Hari Senin diguyur hujan. Selasa angin sungguh kencang. Rabu hujan lebat. Dan begitu seterusnya sampai hari Minggu. Minggu. Ini termasuk juga teknik kita membuat puisi. Menceritakan hari per hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian ada juga teknik membuat puisi itu dengan cara metafora. Ya. Sesuatu hal seolah-olah hal lain. Nah, seperti ini ya. Matahari adalah perahu kuning. Ya, ini sebuah pengibaratan. Karena kadang-kadang kita bisa lihat matahari itu seperti perahu kuning ya. Benda kuning. Kemudian sekeping uang emas meluncur dari jembatan surga. Ada juga yang berimajinasi begitu. Matahari itu seperti sekeping uang emas dari surga. Dan seterusnya. Ini termasuk metafora. Kemudian bisa juga kita membuat puisi simile ya. Ciri khasnya ada kata bagaikan, seperti. Nah itu ya. Pekerjaan rumah bagaikan. Cintaku seperti mawar dan seterusnya. Biasanya puisi simile itu kurang dikarang. Maksudnya biasanya puisi itu mudah dikarang berdasarkan perasaan seseorang. Kalau dia sedang terluka, mungkin dia mengibaratkan kena duri misalnya. Atau kalau mau mengibaratkan orang yang mondar-mandir itu seperti setrika misalnya. Orang sedang setrika ya, maju mundur. Dan seterusnya. Ada juga puisi limercik. Ini puisi yang jenaka ya, yang seperti bercanda. Ada 5 baris, baris 1, 2, dan 5 itu berirama. Kemudian baris 3 dan 4 ditulis agak ke dalam. Ya, seperti contoh di bawah ini ya. Ini.
Ini kisah anak gadis kecil, kalau makan pasti usil, sungguh menyebalkan, ayahnya tak tahan, ibu heran dia jahil. Ya, perhatikan ya, baris satu, baris 2 dan 5 itu ada berirama ya, kecil, usil, jahil. Sedangkan yang 3, 4 itu tidak berirama. Karena memang puisi limercik seperti itu aturannya ya. Baris 1, 2, dan 5 berirama, baris 3 dan 4 ditulis agak ke dalam. Semacam di tab atau di spasi beberapa kali. Nah itu yang penting kalau puisi limercik ini jenaka dia. Ya semacam humor lah. Lucu, jenaka. Kemudian ada puisi idiom baru. Ini kata yang digunakan sengaja diungkapkan dengan cara baru atau mengandung nyawa baru. Seperti di bawah ini ya. Tidak, keheningan bukanlah sepi. Kadang tuh orang tuh menganggap hening itu sepi, tapi ini sengaja. Keheningan bukanlah sepi, kesepian bukanlah sunyi, penderitaan bukanlah luka, pertanyaan bukanlah ketidakpercayaan, menghilang bukanlah ketakutan, firasat jadi pertanda kau pergi untuk selamanya. Nah ini termasuk idiom baru ya, karena sengaja diungkapkan dengan cara baru sehingga mengandung nyawa baru. Ini sudah saya tulis. Nah seperti itu. Kemudian ada yang namanya puisi beling. Nah, ini mengadopsi kosakata bahasa Jawa yang berarti nakal, sulit diatur. Sehingga ciri khas puisi beling itu ketentuan umum dalam berpuisi itu tidak berlaku. Dan biasanya puisi beling itu berisi ini ya, kritik sosial untuk pemerintahan. Nah ini agak sensitif karena kita mengkritik masalah pemerintahan atau untuk menyindir. Ini puisi beling seperti itu. Tidak mengikuti aturan puisi seperti umumnya, biasanya berisi kritik atau menyindir. Contohnya seperti ini. Judulnya Kesejukan ya. Kesejukan di tengah kota pasti AC. Kesejukan di tengah kampung sepoi angin. Yang satu membuang uang karena kebutuhan, yang satu gratis menyehatkan. Ini kan menyindir ya, tentang orang di kota dengan orang di kampung. Ini nyindir, ini suatu kritik. Ini termasuk puisi beling. Kemudian yang ketujuh, mengurai nama atau kata. Ini biasa disebut akrostik. Misalnya mengurai nama Aziz misalnya. Ada seorang yang namanya Aziz ya. Aziz. Dia urai menjadi kalimat seperti ini. Agungkan ia dalam napas raga, sikir dan selalu syukur padanya, itulah tanda penghambaan utama hambanya, siarah batin umatnya di dunia. Nah ini hanya contoh-contoh, semoga kalian tidak bingung, ini hanya pemanasan bahwa puisi itu banyak bentuknya, caranya juga lebih dari satu cara, terserah kalian suka yang mana. Apakah puisi beling, puisi mengurai kata, atau jenis-jenis yang lain semacam simile, tadi ada yang namanya metafora atau yang disebut tadi itu bersekuen ya, puisi bersekuen. Dan sebenarnya banyak sekali puisi yang ada di Indonesia khususnya, tapi paling tidak itu. Nah, oleh karena itu kita perlu membaca, perlu belajar. Wajar kalau kita itu meniru untuk langkah awal, itu tidak masalah. Nah, sekian sekilas pembahasan tentang puisi supaya kita ada persiapan, baik itu alat untuk menulis, untuk menuangkan ide-ide, cari tempat yang nyaman, lalu tulislah ya, entahkah dalam bentuk bersekuen, metafora, simile, limercik, idiom baru, beling, mengurai kata, atau bentuk puisi yang lain karena banyak contohnya.